Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nisa Melia Qurani dengan NIM F02191108 dari jurusan Manajemen Angkatan 2019 Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mereview mengenai artikel yang berjudul Give Yourself a Break, The Power of Self-Compassion yang ditulis oleh Serena Chen. Di mana video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 yang diampu oleh Ibu Rizkyanti, SE MSI. Oke, sekarang saya akan mulai membahas mengenai isi artikel tersebut. Berdasarkan judul artikel, sudah jelas bahwa di sini saya akan banyak membahas mengenai self-compassion. Jadi, sebenarnya apa sih self-compassion itu? Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu mengenai self-compassion. Akan tetapi bagi yang belum mengetahui, saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari self-compassion tersebut. Nah, self-compassion ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah rasa welas asih. Yang mana rasa welas asih tersebut ditujukan kepada diri sendiri saat merasa tidak mampu, gagal, ataupun ketika menderita secara umum. Ketika kita mengalami kemunduran ataupun ada masalah di pekerjaan, entah itu karena kuartal penjualan yang buruk, diabaikan karena promosi, atau karena adanya konflik antar pribadi dengan rekan kerja, sebaiknya kita tuh jangan sampai menyalahkan orang lain ataupun malah mencaci maki diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengalami masalah di tempat kerja, lebih baik kita mengedepankan self-compassion, yang mana hal tersebut diyakini oleh para psikolog sebagai alat yang berguna untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai hal. Hal tersebut dikarenakan orang dengan self-compassion yang tinggi menunjukkan 3 perilaku. Pertama, mereka baik hati daripada menghakimi tentang kegagalan dan kesalahan mereka sendiri. Kedua, mereka mengakui bahwa kegagalan adalah pengalaman manusia bersama. Dan yang ketiga, mereka mengambil pendekatan yang seimbang terhadap emosi negatif ketika mereka gagal. Dalam artikel ini, terdapat 4 poin utama yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, ada a growth mindset. Nah, sebagian besar organisasi dan orang itu ingin meningkatkan pola pikir mereka. Dan rasa sayang terhadap diri sendiri itu sangat penting untuk hal tersebut. Penulis dan juga rekan-rekannya menemukan bahwa mereka yang didorong untuk memperlakukan diri mereka sendiri dengan belas kasih dilaporkan lebih termotivasi untuk memperbaiki dan tidak pernah mengulangi pelanggaran yang pernah mereka lakukan. Bahkan, Carol Dweck, seorang profesor psikologi di Universitas Stanford, menganggap bahwa self-compassion ini sebagai bagian dari a growth mindset. Orang yang memiliki mindset berkembang lebih mungkin untuk berusaha dan berlatih serta tetap positif dan juga optimis. Penelitian yang dilakukan oleh Serena Chen juga menunjukkan bahwa self-compassion memicu orang untuk mengadopsi a growth mindset. Dan menurut sebuah literatur ilmiah tentang mindset tetap dan berkembang, salah satu tanda paling meyakinkan bahwa seseorang memiliki a growth mindset adalah kesediaannya untuk terus berusaha menjadi lebih baik serta menerima umpan balik negatif. Dan dapat dikatakan bahwa nampaknya self-compassion membuka jalan untuk perbaikan diri dengan membangkitkan keinginan mereka untuk melakukan yang lebih baik, mendorong keyakinan bahwa perbaikan itu mungkin, dan juga memotivasi diri mereka untuk bekerja lebih keras. Poin kedua dalam artikel ini adalah being true to the self. Self-compassion dapat membantu orang tertarik pada peran yang lebih sesuai dengan kepribadian dan nilai mereka. Dalam penelitian terbaru yang dipelopori oleh Jiawei Zhang, ditemukan bahwa self-compassion memupuk authenticity dengan meminimalkan pikiran negatif dan juga keraguan diri. Memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, pengertian, dan tanpa penghakiman mengurangi ketakutan tentang ketidaksetujuan sosial yang ada dalam masyarakat. Hal itu juga membuka jalan untuk lebih berani dalam menjadi diri sendiri. Optimisme juga tampaknya berperan. Memiliki pandangan positif tentang hidup membuat orang lebih mau ataupun mampu mengambil resiko, seperti yang mereka tuh berani mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya. Akibatnya, optimisme itu meningkatkan kecenderungan orang untuk menjadi diri sendiri terlepas dari potensi risiko yang terlibat. Selanjutnya, poin ketiga dalam artikel ini yakni to charge leadership.
Pola pikir self-compassion menghasilkan manfaat yang menyebar ke orang lain juga. Hal ini terutama terjadi pada orang-orang dalam peran kepemimpinan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika para pemimpin mengadopsi a growth mindset, mereka itu cenderung memperhatikan perubahan dalam kinerja bawahan dan juga mereka memberikan umpan balik yang berguna tentang cara meningkatkan kinerja mereka. Hubungan yang serupa itu antara pemimpin dan juga bawahan juga ada untuk authenticity. Orang dapat merasakan otentisitas orang lain, dan ketika para pemimpin dipandang jujur terhadap mereka sendiri, hal itu menciptakan suasana otentisitas di seluruh tempat kerjanya. Terakhir, poin keempat dalam artikel ini adalah fostering self-compassion. Jadi, dapat disimpulkan bahwa membina self-compassion terhadap diri sendiri tidaklah rumit ataupun sulit. Ini adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan juga dapat ditingkatkan. Pada dasarnya, kita itu harus bersikap baik pada diri sendiri, mengakui kekurangan yang dimiliki, dan berusaha untuk memperbaikinya. Serta kita harus mampu untuk mengontrol diri dari emosi yang negatif. Jadi, kita mengalami suatu kegagalan terutama dalam hal pekerjaan, kita itu tidak boleh menyalahkan diri sendiri maupun orang lain. Akan tetapi, kita harus berusaha untuk memupuk self-compassion dalam diri kita sebagai pijakan untuk menjadi orang yang lebih baik. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.